Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Anak-anak ustaz semuanya yang ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa untuk antum semuanya, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, menjaga kesehatan kita, menjaga semangat aktivitas kita sehingga kita bisa menjalankan pembelajaran kita dengan baik. Anak-anak ustaz semuanya, pada pertemuan kali ini kita bahas tentang bab 4 ya dari pelajaran akidah akhlak. Sebelum masuk ke materi ini, Ustaz sampaikan nasihat pembuka pada pertemuan kali ini agar senantiasa kita ikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengiringi segala sesuatu aktivitas kita dengan sungguh-sungguh optimis sehingga kita dapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ustaz semuanya, bismillah. Kita masuk kepada materi bab 4 yaitu berkaitan dengan adab Islami. Nah, adab Islami yang akan kita bahas pada bab ini ada 3 poin atau 3 materi, yaitu adab membaca Al-Quran, adab berdoa, dan adab menjenguk orang sakit. Nah, 3 adab inilah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, adab membaca Al-Quran. Apa saja yang harus kita penuhi? Dalam membaca Al-Quran, yang perlu kita penuhi sebagai adabnya adalah yang pertama, badan, pakaian, dan tempat ketika membaca Al-Quran itu adalah dalam keadaan bersih dan suci. Artinya kalau kita bisa dalam keadaan berwuduk, maka kita wuduk. Kalau pakaian kita yang bagus, yang rapi, bisa kita gunakan, maka itu adalah lebih baik. Itu adab menghormati dan adab untuk memuliakan Al-Quran. Lalu tempatnya adalah tempat yang bersih dan suci, sehingga tempat-tempat kotor ini nggak boleh ya. Tempat-tempat yang tidak bersih dilarang untuk membaca Al-Quran padanya. Masuklah di kamar mandi, jangan walaupun sudah hafal ngulang hafalin, nggak boleh, karena itu bukanlah tempat yang suci. Yang kedua, memilih waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Jadi kapan kita mau membaca Al-Quran, jangan tunggu sampai tengah malam udah mau ngantuk baru baca Al-Quran. Tapi pilihlah waktunya, yang waktunya kita semangat, yang waktunya sunyi, yang waktunya enak untuk kita baca. Sehingga sekalipun yang kita baca itu sudah banyak, tapi tidak menimbulkan kebosanan pada diri kita. Itu yang kedua. Lalu membaca ta'awuz dan basmalah. Membaca ta'awuz yaitu bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, agar kita dalam beribadah itu tidak diganggu oleh syaitan, dan mengucapkan bismillah supaya kita mendapatkan berkah dan pahala. Selanjutnya, membaca Al-Quran dengan tartil atau perlahan-lahan. Warattilil Qur'ana tartila. Jangan membaca Al-Quran itu cepat-cepat. Membaca Al-Fatihah mulai dari bismillah sampai waladhdallin, 1 kali tarikan nafas saja. Auzubillahi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim, itu enggak boleh ya. Baca perlahan-lahan, bacalah dengan ilmu tajwid, bacalah dengan benar sehingga tidak mengakibatkan salah pengertian dan salah makna di dalam membaca ayat tersebut. Selanjutnya, memperbagus suara. Perbangun suara itu minimal yang paling menjadi standarnya adalah baca Al-Quran itu sesuai dengan makharijul huruf dan ilmu tajwidnya ya. Jadi karena ingin menghafal atau murajaah karena sudah lama dihafal dan mudah diulang, kita bacanya cepat-cepat itu tidak boleh ya. Lalu membiasakan baca Al-Quran. Biasa baca Al-Quran, rutinkan pagi, siang, sore atau malam. Yang penting rutin kita laksanakan. Kemudian adab yang terakhir, berhenti membaca Al-Quran kalau kita sudah merasa ngantuk ya.
Kenapa? Nanti bisa berakibat pada kita tidak konsentrasi lagi, kita tidak fokus lagi. Ternyata ayat yang kita baca salah. Nah, itu akibatnya. Jadi berhenti ketika sudah merasa mengantuk. Selanjutnya, adab berdoa. Sekarang kita pindah kedua, materi yang kedua, yaitu adab berdoa. Bagaimana adab-adab di dalam berdoa sesuai dengan yang dicontohkan atau dituntunkan oleh agama kita? Satu, mulai berdoa itu dengan membaca alhamdulillah dan salawat kepada Nabi, ya. Kemudian yang kedua, mengakui dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Dosa apa yang pernah kita perbuat, dusta apa yang pernah kita ucapkan, maka kita akui semuanya itu kepada Allah dengan khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang perlu kita lakukan anak-anak Ustaz semuanya adalah sama halnya dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an tadi, jangan lupa untuk berwudu. Kita diusahakan dalam berdoa itu dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu serta menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan seperti ini, ya. Kita seperti berdoa biasanya. Selanjutnya berharap agar doa dikabulkan Allah. Jadi betul-betul memohon kepada Allah agar doa-doa kita itu dikabulkan. Jika kita memohon ampunan dosa, mudah-mudahan cepat Allah berikan dikabulkan sehingga dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengharapkan sesuatu, semoga Allah cepat berikan, kabulkan juga agar kita mendapatkannya. Lalu doa isinya harus tentang kebaikan-kebaikan saja. Tidak boleh doanya doa yang jelek. Ya Allah, jangan biarkan teman saya begini, jangan biarkan teman saya mendapat ini segala macam. Pokoknya yang buruk-buruk itu tidak boleh, ya. Yang kita, sekalipun ada orang jahat kepada kita, yang kita doakan, ya Allah balaslah dia dengan kejahatan yang sama, tidak, tapi kita doakan, ya Allah berilah petunjuk kepada dia, berilah hidayah kepada dia, dan berilah kepada kita kesabaran untuk menghadapinya. Kemudian dalam berdoa jangan pakai suara yang keras, jangan teriak-teriak. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui. Jangankan yang keluar di mulut kita dengan lisan kita suara kecil, bahkan yang ada di dalam hati kita, apa yang kita inginkan Allah tahu. Makanya dalam berdoa suara kita tidak boleh keras atau merendahkan suara di dalam berdoa. Itu yang menjadi adab dalam berdoa. Itu adab-adabnya. Nah, ingat semuanya dari adab-adab berdoa itu, maka lakukan setiap kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mempermudah untuk mengijabah atau mengabulkan permohonan kita. Ya, anak-anak Ustaz semuanya. Kita lanjut ya, next. Adab menjenguk orang sakit. Yang ketiga, menjenguk orang sakit, bisa itu saudara, bisa itu tetangga, bisa itu teman dan segala macam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ketika kita ingin menjenguk seseorang yang lagi sakit, penuhi adab-adab ini dulu. Yang pertama, pilihlah waktu yang tepat, ya. Jadi ketika kita menjenguk seseorang, waktunya tepat kapan? Yang mungkin dia sudah mulai bisa ditemui. Kalau di rumah sakit kan ada itu, pasien belum bisa ditemui atau belum bisa dijenguk. Nah, kapan? Nanti ketika pasien atau orang yang sakit itu sudah mulai agak pulih, sudah mulai bisa berbicara dengan kita, dan dia sudah tidak lagi dalam keadaan tidak beristirahat, itu boleh. Kemudian jangan berlama-lama, jangan duduk ngobrol pula panjang-panjang sama orang yang sakit atau orang sama-sama dengan orang yang berkunjung melihatnya. Kenapa? Karena nanti orang yang sakit itu juga butuh istirahat, ya. Itu jangan berlama-lama. Lalu menghibur orang sakit dan menanyakan keadaannya. Nah, tanyakan keadaannya, hibur dia itu dengan kabar baik, dengan doa. Kita menasehatinya agar bersabar, doakan kebaikan agar dia cepat sembuh, hibur hatinya sehingga muncul lagi semangat dalam dirinya, dia harus cepat sembuh gitu. Dia optimis lagi dengan dirinya bahwa dia akan cepat sembuh melalui doa-doa dan
motivasi dari kita yang berkunjung. Jika ia menghadapi sakratul maut, orang yang sakit ini sudah tambah parah penyakitnya dan mungkin tidak akan sembuh lagi, lalu kita dianjurkan untuk mentalkinkan syahadat padanya atau membacakan syahadat, membisikkan syahadat di telinganya, mengiringi orang yang sakit tersebut agar dia juga ikut melafalkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kewajiban kita kalau kita melihat atau menjenguk seseorang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Ya, itu 3 adab yang mesti kita jalankan, yang mesti kita amalkan ketika kita akan melakukannya. Ada membaca Al-Quran yang setiap hari kita lakukan, ada berdoa juga seperti itu, dan mungkin sesekali kita menjenguk orang sakit, maka gunakanlah atau amalkanlah adab-adab menjenguk orang sakit ini sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Dan jangan lupa doa untuk orang sakit juga harus hafal. Azhibil ba'sa asfi innaka anta syafi la syifaun illa syifauka syifaul la yughadiru saqama. Nah, Ustaz semuanya harus hafal ya doa untuk orang sakit. Demikian materi kita kali ini. Selesai, kita ingat-ingat dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak Ustaz semuanya, terakhir untuk penutup kali ini Ustaz sampaikan nasihat penutupnya. Untuk ibadah sholat 5 waktu yang menjadi ibadah utama kita, jangan sampai disia-siakan, jangan sampai diundur waktunya, jangan sampai telat. Dan yang kedua, kita di rumah maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Ya, mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.